Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian fikih munakahat kita, yang mana pada sesi kali ini kita melanjutkan ketentuan-ketentuan tentang kafaroh zihar. Kafaroh yang pertama atau pilihan tartib yang pertama adalah membebaskan budak. Dan seperti apa rincian ketentuannya telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Maka pada video yang kali ini adalah tentang tartib atau urutan kedua di dalam pelaksanaan kafaroh zihar, yaitu Siyam atau puasa selama syahraini mutatabi'ain. Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya bahwa 2 bulan berturut-turut ini adalah menggunakan hitungan bulan Hijriyah, bukan menggunakan hitungan bulan Masehi. Nah, dari ketentuan urutan pembayaran kafaroh zihar yang kedua tentang puasa 2 bulan berturut-turut ini, itu ada beberapa rincian yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Yang mana yang pertama adalah 2 bulan ini memang harus dilakukan berturut-turut tanpa adanya putus walaupun cuma 1 hari. Jika seandainya dia sudah berpuasa selama 1 minggu berturut-turut, lalu kemudian di hari yang ke-8 dia tidak melaksanakan puasa, maka 7 hari sebelumnya itu dianggap sebagai puasa sunnah, dan untuk kafaroh ziharnya dia harus mengulang dari awal lagi, yaitu hari pertama dari 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kalau uzurnya dia tidak berpuasanya tanpa uzur. Sebagaimana keterangan yang disampaikan di dalam kitab Hasyiah Baijuri, beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri menyampaikan wa yafutut tatabu'u bi fauti yaumin fa aktsara bila udrin walau al yaumal akhira. Ketentuan puasa 2 bulan berturut-turut itu bisa menjadi gagal sehingga dia itu harus mengulang dari awal lagi, itu walaupun luput atau karena dia itu gagal puasa 1 hari atau lebih. Bahkan bukan cuma itu, walaupun 1 hari yang gagal tadi itu merupakan hari terakhir dari puasanya dia. Taruhlah misalkan total 2 bulan berturut-turut dengan hitungan hijriyah itu misalkan ketemunya 59 hari misalkan. Dia sudah berpuasa selama 58 hari. Jadi dia puasanya kurang 1 hari lagi. Tapi ternyata ketika dia puasa di hari yang terakhir ini dia gagal. Dia memokelkan atau dia itu membatalkan puasanya. Sehingga orang yang seperti ini dia wajib untuk mengulang puasa 2 bulan berturut-turut itu sejak hitungan hari pertama. Dan ini memang harus diusahakan, tidak kemudian dia itu merasa tidak mampu, ya langsung dia itu mengambil kesimpulan dia tidak mampu, dan kemudian dia itu memilih pada urutan kafaroh yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Dia harus berupaya dulu memastikan dirinya, lalu kemudian kalau memang betul-betul tidak mampu, dia baru bisa berpindah kepada urutan yang ketiga di dalam pembayaran kafaroh zihar. Itu kalau dia batal puasanya karena adanya uzur. Kalau tidak ada uzur. Kalau sekarang ada uzur, amma idza fata bi uzrin fa in kana kamarodin wa safarin darra fayanqati utatabu'u wa yanqalibu ma madonaflan fil uzri duna ghairihi. Kalau seandainya dia itu batal puasa karena adanya satu uzur, yang mana uzurnya ini modelnya seperti sakit atau seperti safar. Dia sakit, jadi di pertengahan 2 bulan berturut-turut dia puasa itu, tengah-tengah itu dia sakit, taruhlah misalkan demam misalkan, atau misalkan dia itu sakitnya flu misalkan,
Atau dia melakukan safar, dia bepergian keluar kota, dia bepergian keluar pulau misalkan, maka dorro itu bisa merusak hitungan 2 bulan berturut-turut dari kafaroh dzihar jenis kedua ini. Sehingga konsekuensinya fayan qoti utatabu'u, maka 2 bulan berturut-turut itu menjadi terputus, sehingga kewajiban dia adalah mengulang hari pertama lagi. Wayan qolibu mamadho naflan, maka puasa yang tadi sudah dilaksanakan, beberapa hari sudah dilaksanakan, itu dianggap sebagai puasa sunnah mutlak. Fil udri, itu kalau ada uzur. Ya, fil udri. Duna ghairihi. Bukan kalau bukan tanpa uzur. Bukan ada uzur. Ya. Wa in kana kajununin wa igma'in mustaghriqin lam yadurra. Kalau misalkan dia batal puasanya itu karena gila, dia batal puasanya itu karena pingsan, yang pingsannya ini bukan sebentar, tapi bisa sampai menelan 1 hari penuh dia itu pingsan, maka lam yadurra, kondisi udzur seperti ini tidak merusak berturut-turut 2 bulan berpuasa, itu tidak sampai rusak, sehingga besoknya dia wajib berpuasa dan itu dianggap melanjutkan puasa yang kemarin. Ya. Fala yanqati'u bihi tatabu, maka ketentuan harus terus-menerus di puasa 2 bulan ini tidak terputus, artinya dia masih bisa melanjutkan puasanya. Li'annahu yunafis shauma fa kharaja bihi an ahliyati shaumi, sehingga karena udzur tadi itu seperti gila atau udzurnya itu seperti pingsan yang penuh 1 hari penuh, itu dianggap mengeluarkan pelaku ya, dari ahliyatus shaumi. Si pelaku itu dianggap bukan termasuk orang yang memang layak untuk melakukan puasa, sehingga batalnya dia 1 hari itu atau mungkin lebih itu dianggap tidak bermasalah terhadap ketentuan terus-menerus berpuasa 2 bulan. Itu tidak sampai merusaknya. Nah, ini salah satu ketentuan yang penting untuk diketahui. Lalu kemudian ketentuan berikutnya adalah ketika puasa kafaroh ini diwajibkan supaya dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Sedangkan ketentuan 2 bulan itu menggunakan ru'yatul hilal, penentuan bulan-bulan hijriyah. Bagaimana kalau kemudian dia itu berpuasa bukan di awal bulan, tapi dia berpuasanya itu di tanggal 2 hijriyahnya atau berikut-berikutnya? Ketentuannya seperti apa? Itu yang kemudian penting untuk diketahui juga, seperti yang diterangkan di dalam Hasyiah Baijuri, yang mana beliau menyatakan wa yu'tabaru syahrani bil hilali ai in amkana bi an soma min awwalihima. Dia memang berpuasa di tanggal 1 bulan hijriyah tersebut. Jadi misalkan dia memulai puasa 2 bulan berturut-turut itu, taruhlah misalkan di tanggal 1 bulan Muharram, sehingga nanti penuh bulan Muharram ini, 1 bulan penuh di bulan Muharram ini dianggap 1 bulan. Berikutnya di bulan Safar dia juga melakukan 1 bulan penuh di bulan Safar ini, sehingga bisa menjadi genap 2 bulan berturut-turut. Itu kalau dia memulai puasanya di tanggal 1 bulan hijriyah. Kalau seandainya puasanya itu di tanggal 2 atau tanggal 3, tanggal 4 atau seterusnya, walhasil pokoknya bukan di awal bulan, bagaimana? Fa in soma fi asna isyahri uktubira syahrusani bil hilali wa in nakuso wa tammamal awwatummimal awwalu minasalisi salasina yauman. Kalau seandainya dia permulaan 2 bulan itu melakukan puasa bukan di tanggal 1, melakukan puasanya itu di tanggal 2, tanggal 3, atau mungkin tanggal belasan, atau mungkin tanggal 20 ke atas misalkan, maka untuk bulan itu ya sudah biarkan. Taruhlah misalkan di bulan pertama itu dia berpuasa 15 hari. Maka di bulan kedua dia melakukan puasanya itu sesuai hitungan dari hasil ru'yatul hilal. Lalu untuk menggenapkan bulan yang pertama itu mau tidak mau dia harus menggenapkannya sampai 30 hari. Jadi kalau misalkan di bulan pertama dia berpuasanya itu misalkan 29 hari, karena dia memulainya di tanggal 2 Hijriah misalkan,
maka nanti di bulan ketiga dia hanya perlu menambah 1 hari, sehingga untuk penggenapan bulan pertama itu digenapkan menjadi 30 hari. Bukan kemudian dia memulainya tanggal 2 Hijriah, lalu kemudian ternyata hasilnya itu bulan itu adalah 30, berarti dia itu berpuasa cukup 29, bukan seperti itu. Tapi karena dia itu berpuasa di pertengahan bulan, artinya bukan di awal bulan, maka di puasa yang bulan pertama ini wajib digenapkan menjadi 30 hari. Adapun bulan kedua yang memang dia itu sudah masuk sejak tanggal 1 berpuasa di bulan Hijriah itu, maka mengikuti hitungan atau hasil dari Ru'yatul Hilal di bulan yang kedua. Nah, ini penting untuk diketahui sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Baijuri dalam Hasyiahnya, yang mana ini merupakan ketentuan-ketentuan penting yang perlu untuk diperhatikan bagi para suami yang melakukan kafarah dzihar yang dengan jalur berpuasa. Karena mungkin di hari-hari sekarang ini memang sudah tidak ada budak lagi, dan seandainya dia itu harus membayar uang, nominal uang yang harganya nominalnya itu setara dengan harga standar budak, maka di hari sekarang pun juga akan sulit mencari berapakah standarisasi harga budak yang ada, karena memang perbudakan di hari sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sehingga dia ketika mengambil jalur yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ketentuan-ketentuan seperti ini penting untuk diperhatikan supaya dia tidak sampai salah atau bahkan kurang di dalam melaksanakan kafarah dzihar. Kenapa hal ini penting? Karena memang si suami itu ketika telah melakukan dzihar dan dia tidak menceraikan istrinya, dia baru dibolehkan, dihalalkan untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya ketika kafarah dzihar itu telah lunas terbayarkan semuanya. Selama kafarah dzihar itu belum lunas terbayarkan, belum selesai pembayarannya, maka si suami masih dilarang untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya sendiri. Nah, ini karena konsekuensinya begitu berat, maka ketentuan-ketentuan seperti ini perlu untuk diketahui. Dan ketentuan berikutnya, dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika dia melakukan puasa untuk kafarah ini, wajib ada niat untuk membayar kafarah. Dia berpuasa itu memang niatnya adalah untuk melaksanakan kafarah dzihar. Walaupun menurut pendapat yang ashah, sebagaimana itu dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Baijuri, tidak ada kewajiban untuk menyebutkan 2 bulan berturut-turut. Cukup dia itu berniat puasa untuk membayar kafarah dzihar, tanpa diharuskan adanya ungkapan 2 bulan berturut-turut. Itu tidak wajib. Tapi yang jelas yang wajib adalah dia berpuasa untuk membayar kafarah dzihar, itu saja. Nah, ini ketentuan ketika dia itu melaksanakan puasa 2 bulan. Lalu seandainya memang dia itu tidak mampu, ya, maka dia diperbolehkan untuk berpindah pada pilihan kafarah yang ketiga, yaitu memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir miskin, yang mana masing-masing orang itu sebesar 1 mud, atau kalau itu dikonvert kepada hitungan timbangan sekarang, itu nanti bisa ketemunya kisaran sekitar 6 ons. Nah, kapankah dia itu boleh berpindah kepada pilihan yang ketiga ini? Nah, ini dijelaskan, yaitu berangkat dari keterangannya Fathul Qorib yang menyatakan fa'ilam yastati al-mudhahiru shauma syahraini. Ketika suami yang melakukan dzihar itu tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maksudnya diharomin au marodin yadumu syahraini dhannan mustafadan minal adati fi mithlihi au min qaulil atibbai au khaufi ziyadati marodin, yang mana dia merasa tidak mampu itu karena memang dia kondisinya sudah tua renta. Dia sudah umur lanjut sehingga tidak mungkin untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Atau karena dia itu memiliki penyakit, yang penyakitnya ini memang secara umum, secara adat kebiasaan masyarakat yang ada, penyakit ini akan berlangsung lama 2 bulan lebih. Yang mana kalau dia itu sambil berpuasa dalam kondisi sakit seperti itu, jelas ini tidak akan mampu untuk dilaksanakan. Atau dia mampu melaksanakan puasa dengan menanggung sakit itu, cuman kalau dia puasa maka sakitnya ini akan semakin parah karena dia melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Atau dia itu mendapatkan informasi
dari dokter yang terpercaya, dokter yang dia itu memang memiliki sifat adalah ucapan-ucapannya, saran-sarannya ini memang bisa dipercaya, bukan karena dokter ini memberikan saran supaya dia mendapatkan keuntungan resep, keuntungan dari penjualan obat, keuntungan karena dia itu ada yang cek medis atau lain sebagainya, bukan karena mengambil keuntungan-keuntungan seperti itu. Si dokter ini memang memberikan arahan supaya si orang sakit, si pasien ini bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Kalau memang dokternya itu bisa dipercaya seperti itu, lalu kemudian memberikan arahan supaya tidak berpuasa, maka si pelaku mudhohir, si suami yang telah melakukan dhihar ini boleh mengikuti saran dari dokter tersebut. Tapi kalau sekiranya ada indikasi-indikasi atau ada dugaan-dugaan kuat bahwa dokter ini memberikan arahan itu karena supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan resep, mendapatkan keuntungan dari penjualan obat, mendapatkan keuntungan dari cek medis dan lain sebagainya, misalkan ada seperti itu misalkan, maka saran-saran dokter yang seperti ini tidak bisa diikuti atau tidak bisa dijadikan sebagai alasan rujukan untuk tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak boleh langsung berpindah kepada memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir miskin dan lalu meninggalkan puasa. Itu tidak bisa. Ya. Nah ini berikutnya kemudian lima syaqqatin syadidatin la tuhtamalu adatan walau kanat tilkal masyaqqatu li syabakin wa huwa syiddatu syahwatil jima'i. Atau si mudhohir atau si suami ini dia itu memang sadar dengan kondisi dirinya tidak mampu melakukan puasa, yang mana ketidakmampuan ini memang secara umum masyarakat itu sulit sekali untuk melakukan puasa. Contoh misalkan karena dia itu punya watak yang syabak. Syabak itu istilah untuk orang-orang yang mohon maaf hari-hari sekarang sering dibahasakan dengan hiper. Dia punya kebiasaan seks yang pelampiasan cukup kuat, sehingga dia itu tidak bisa hanya melakukannya pada malam hari saja. Di pagi hari, siang hari, atau sore hari dia butuh untuk melampiaskan rasa-rasa yang seperti demikian. Dia ada rasa-rasa atau watak-watak syabak. Dia itu orang yang hiper. Ya, kalau memang dia itu orang yang tipikalnya itu yang seperti demikian, dia memiliki rasa keinginan untuk melampiaskan syahwatnya dengan melakukan hubungan badan itu sangat kuat sekali, maka ini juga bisa menjadi alasan tidak melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, sehingga dia boleh berpindah kepada pilihan ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, yang mana masing-masing dari mereka adalah 1 mungut dari bahan makanan pokok yang biasa dipakai di daerah tersebut. Ya, jadi ini merupakan beberapa ketentuan yang penting untuk diperhatikan, sehingga nanti ketika dia memang betul-betul tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, dia boleh berpindah pada urutan yang ketiga. Dan di urutan ketiga ini memberikan bahan makanan pokok kepada orang-orang ini, 60 fakir miskin itu juga ada ketentuan-ketentuannya yang insya Allah akan kita bahas pada video yang berikutnya, sehingga insya Allah kita akan terus mengkaji, terus mendalami, terus memahami apa yang menjadi aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita, baik itu dengan istri-istri kita atau dengan anak-anak kita semuanya, sehingga harapannya apa yang kita lakukan kepada istri dan anak tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai melanggar aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita penuh berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita tergolong kepada kelompok orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang takzim, hormat, mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sosoknya, pribadinya atau aturan-aturannya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk arahan-arahan Al-Qur'anul Karim
yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Orang-orang yang seperti ini ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, dan mudah-mudahan kita semua, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa membanggakan hati kekasih kita, hati idola kita, hati bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.